Mbak Sumaya. Pagi Bu. Mbak yang kemarin ini kan bikin janji dengan saya untuk melakukan konseling. Iya Bu, betul. Oke, kalau boleh tahu Mbak Sumaya usianya sekarang berapa? Tahun ini saya 22 tahun Bu. Oke, 22 tahun. Kira-kira berarti saat ini dalam diri Mbak Sumaya ada kecemasan dan ketakutan ya? Iya Bu, betul. Oke. Kalau untuk rate-nya dari 1 sampai 10, ketakutan dan kecemasan Mbak ada di skala berapa? Di skala 8 Bu. Wah, cukup tinggi ya. Oke, bagaimana? Apakah hari ini Mbak Sumaya sudah siap untuk melakukan konseling dengan pendekatan EFT? Sudah Bu. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya Mbak, apa itu EFT. Jadi konseling dengan pendekatan EFT ini berfokus pada titik-titik tertentu dalam tubuh manusia. Contohnya ada ubun-ubun, kemudian dahi, pelipis, di bawah mata, di antara hidung dan mulut, dagu, kemudian di sini di dekat tulang selangka, kemudian ada di belakang sini posisinya, terus ada di bawah puting, dan selanjutnya ada di sini, dan kemudian di nadi sini, kemudian di jari-jari kita, di kelima jarinya ya Mbak. Setelah itu ada di karate chop, dan juga di antara jari manis dan juga kelingking. Bagaimana Pak, dapat dipahami sejauh ini penjelasannya? Iya, dapat dipahami. Jadi titik-titik tersebut merupakan titik emosi kita. Nah, sekarang silakan Mbak jadinya seperti ini. Kemudian diketukkan di ubun-ubun dan sambil tutup ya matanya dan ikuti kalimat yang saya ucapkan. Oke, kita mulai. Saya merasa takut dan cemas atas tugas dan mempersiapkan diri untuk seminar proposal. Saya merasa cemas dan takut atas tugas kuliah dan mempersiapkan diri untuk seminar proposal. Saya merasa cemas apabila saya tidak bisa melakukannya dengan baik dan mengecewakan orang-orang yang percaya terhadap saya. Saya merasa cemas apabila saya tidak bisa melakukan dengan baik dan mengecewakan orang-orang yang percaya terhadap saya. Oke, sekarang pindah ke dahi. Saya merasa cemas atas tugas kuliah dan mempersiapkan diri untuk seminar proposal. Saya merasa cemas atas tugas kuliah dan mempersiapkan diri untuk seminar proposal. Namun saya menerimanya dan percaya saya bisa melewatinya. Namun saya menerimanya dan percaya saya bisa melewatinya. Saya merasa takut apabila mengecewakan orang-orang di sekitar saya dan tidak bisa melaluinya dengan baik. Saya merasa takut apabila mengecewakan orang-orang di sekitar saya dan tidak bisa melaluinya dengan baik. Namun saya menerimanya. Namun saya menerimanya. Oke, sekarang kita pindah ke pelipis. Saya merasa cemas atas tugas kuliah dan mempersiapkan diri untuk seminar proposal. Saya merasa cemas atas tugas kuliah dan mempersiapkan diri untuk seminar proposal. Namun saya percaya kepada Allah dan menyerahkannya pada Allah. Namun saya percaya kepada Allah dan menyerahkannya kepada Allah. Saya merasa cemas apabila saya tidak bisa melakukannya dengan baik dan mengecewakan orang-orang yang percaya pada saya. Saya merasa cemas apabila saya tidak bisa melakukannya dengan baik dan mengecewakan orang-orang yang percaya terhadap saya. Namun saya menyerahkannya pada Allah agar saya dapat melaluinya dengan baik. Namun saya menyerahkannya pada Allah agar saya dapat melaluinya dengan baik. Oke, sekarang kita pindah ke bawah mata ya Mbak. Saya merasa cemas atas segala tugas kuliah dan mempersiapkan diri untuk seminar proposal. Saya merasa cemas atas segala tugas kuliah dan mempersiapkan diri dalam seminar proposal. Saya merasa cemas apabila saya tidak bisa melakukannya dengan baik dan mengecewakan orang-orang yang percaya kepada saya. Saya merasa cemas apabila saya tidak bisa melakukannya dengan baik dan mengecewakan orang-orang yang percaya kepada saya. Oke, sekarang kita pindah ke titik yang di bawah hidung ya Mbak. Saya merasa cemas atas tugas kuliah dan mempersiapkan diri untuk seminar proposal. Saya merasa cemas atas tugas kuliah dan mempersiapkan untuk seminar proposal. Namun saya menerimanya dan percaya saya bisa melewatinya. Namun saya menerimanya dan saya percaya saya bisa melewatinya.
Saya merasa takut apabila mengecewakan orang-orang di sekitar saya dan tidak bisa melaluinya dengan baik. Saya merasa takut apabila mengecewakan orang-orang di sekitar saya dan tidak dapat menjalaninya dengan baik. Namun saya menerimanya. Namun saya menerimanya. Oke, kemudian pindah ke dagu ya. Saya merasa cemas dan takut atas tugas kuliah Saya merasa cemas dan takut atas tugas kuliah dan seminar proposal. Namun saya percaya pada Allah dan menyerahkannya pada Allah. Namun saya percaya pada Allah dan menyerahkannya pada Allah. Saya merasa cemas apabila saya tidak bisa melakukannya dengan baik dan mengecewakan orang-orang yang percaya terhadap saya. Saya merasa cemas Saya merasa cemas apabila saya merasa cemas apabila saya tidak bisa melakukannya dengan baik dan mengecewakan orang-orang yang percaya terhadap saya. Namun saya menyerahkannya pada Allah agar saya dapat melaluinya dengan baik. Namun saya menyerahkannya pada Allah agar saya dapat melaluinya dengan baik. Oke, kemudian kita pindah ke titik sini. Saya merasa cemas atas tugas kuliah dan seminar proposal. Saya merasa cemas atas tugas kuliah dan seminar proposal. Saya merasa cemas apabila saya tidak bisa melakukannya dengan baik dan mengecewakan orang-orang yang percaya terhadap saya. Saya merasa cemas apabila saya tidak bisa melakukannya dengan baik dan mengecewakan orang-orang yang percaya kepada saya. Oke, selanjutnya kita pindah ke titik sini ya, Mbak. Kata-katanya, saya merasa cemas atas tugas kuliah dan mempersiapkan diri untuk seminar proposal. Saya merasa cemas terhadap tugas kuliah dan mempersiapkan diri untuk seminar proposal. Namun saya menerimanya dan percaya saya bisa melewatinya. Namun saya menerimanya dan saya percaya saya bisa melewatinya. Saya merasa takut apabila mengecewakan orang-orang di sekitar saya. Saya merasa takut apabila saya mengecewakan orang-orang di sekitar saya dan tidak bisa melaluinya dengan baik. Namun saya menerimanya. Oke, selanjutnya di titik bawah sini ya, Mbak. Saya merasa cemas atas tugas kuliah dan mempersiapkan diri untuk seminar proposal. Saya merasa cemas atas tugas kuliah dan mempersiapkan diri untuk seminar proposal. Namun saya percaya pada Allah dan menyerahkannya pada Allah. Menyerahkannya pada Allah. Saya merasa cemas apabila saya tidak bisa melakukannya dengan baik. Saya merasa cemas apabila saya tidak bisa melakukannya dengan baik dan mengecewakan orang-orang yang percaya terhadap saya. Namun saya menyerahkannya pada Allah. Agar saya dapat melaluinya dengan baik. Oke, selanjutnya di nadi. Oke. Saya merasa cemas dan takut atas tugas kuliah dan seminar proposal. Saya merasa cemas dan takut atas tugas kuliah dan seminar proposal. Saya merasa cemas apabila saya tidak bisa melakukannya dengan baik dan mengecewakan orang yang percaya pada saya. Saya merasa cemas apabila saya tidak dapat melaksanakannya dengan baik dan mengecewakan orang yang percaya terhadap saya. Oke, selanjutnya di baliknya. Saya merasa cemas atas tugas kuliah dan seminar proposal. Saya merasa cemas atas tugas kuliah dan seminar proposal. Namun saya menerimanya. Dan percaya saya bisa melewatinya. Saya merasa takut apabila mengecewakan orang-orang di sekitar saya. Saya merasa takut apabila mengecewakan orang di sekitar saya dan tidak dapat melaluinya. Namun saya menerimanya. Oke, selanjutnya di jari ya. Pertama kita ke ibu jari dulu. Saya merasa cemas atas tugas kuliah dan mempersiapkan diri untuk seminar proposal. Saya merasa cemas atas tugas kuliah dan seminar proposal. Namun saya percaya pada Allah. Nah, selanjutnya telunjuk.
Saya merasa cemas atas tugas kuliah dan mempersiapkan diri untuk proposal. Saya merasa cemas atas tugas kuliah dan mempersiapkan diri dalam seminar proposal. Namun saya menyerahkannya kepada Allah. Pada Allah. Oke, kemudian jari manis. Kok jadi manis? Jari tengah. Saya merasa cemas apabila saya tidak bisa melakukannya dengan baik. Saya merasa cemas apabila saya tidak dapat melakukannya dengan baik. Namun saya menyerahkannya kepada Allah agar saya dapat melaluinya dengan baik. Oke, kemudian jari manis. Saya merasa cemas dan takut atas tugas kuliah dan seminar proposal. Namun saya menerimanya. Selanjutnya, kita ke jari kelingking. Saya merasa cemas atas tugas kuliah dan mempersiapkan diri untuk seminar proposal. Saya merasa cemas dan khawatir terhadap tugas kuliah dan seminar proposal. Namun saya yakin Saya pasti bisa melaluinya dengan baik. Sekarang ke sini ya, ke artikel. Nah, saya merasa takut dan cemas akan tugas kuliah juga seminar proposal. Saya merasa cemas dan takut atas tugas kuliah dan juga seminar proposal. Namun saya yakin saya bisa melaluinya dengan baik. Dapat melaluinya dengan baik. Oke, sekarang kita ke sini, titik di antara jari manis dan juga kelingking. Saya merasa takut ketika mengecewakan orang-orang di sekitar saya. Namun saya menerimanya. Dan saya yakin kepada Allah. Saya dapat melakukannya dengan baik. Oke, Mbak Sumaya, pada hari ini kita telah selesai melakukan konseling dengan pendekatan EFT. Bagaimana setelah kita melakukan konseling tadi, rate kecemasan dan ketakutan Mbak ada di skala berapa? Saya merasa lebih rileks dan rate-nya ada sekarang di 4. Alhamdulillah, cukup berpengaruh berarti. Oke, saya harap kedepannya kecemasan dan ketakutan yang Mbak rasakan dapat diatasi dengan baik ya Mbak. Iya, Bu.